Ya, shalom jemaat Tuhan. Kita bersyukur karena Tuhan kita boleh sampai di September ini, sudah mau di akhir September. Kita mau tetap terus untuk memuji Tuhan walaupun kita tidak berkumpul di gereja, tapi kita mau siapkan hati kita mau benar-benar mencari, mendengar suara Tuhan. Saya beri waktu sejenak kepada jemaat untuk bersaat teduh, berdoa secara pribadi. Kita mau siapkan benar-benar hati kita mau fokus hanya untuk mencari Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu Tuhan, selama hidup kami. Mari kita katakan bersama-sama, ya Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Karena manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita katakan lagi dari awal, ini kerinduan kami Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Tuhanku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku
Masuklah, marilah kita sujud menyembah kepada Tuhan. Berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita, sebab Dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Kebaktian kita pada pagi hari ini didirikan dan dimulai di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Turunlah atas kita sekalian anugerah, berkat, dan pertolongan dari Allah Tritunggal. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Saya mengundang jemaat Tuhan untuk masuk lebih lagi ke hadiran Tuhan. Mari kita minta Tuhan menyelidiki setiap hati kita, melihat hati kita, melihat diri kita. Apakah kita sungguh mengasihi Tuhan kita? Selama ini mungkin kita pelayanan, kita mungkin melakukan semua berkedok untuk Tuhan. Tapi kita lupa, apakah benar diri kita benar-benar mengasihi Tuhan, benar-benar hidup kudus di hadapan Tuhan. Selidiki aku Tuhan, lihat hatiku. Karena kami sudah melihat kebaikan-Mu di dalam setiap langkah kami. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Tak kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki kami Tuhan, lihat hati kami. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Tak kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Sekali lagi. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu,
kepada jemaat untuk berdoa sama Tuhan. Kita memang sudah diselamatkan oleh iman, tetapi jangan kiranya itu menjadi alasan bagi kita untuk terlena dan hidup terus-menerus di dalam dosa. Justru sebaliknya, kita harus tunjukkan iman kita dalam perbuatan kita. Mari kita berdoa sama Tuhan, minta Tuhan terus perbarui kita, minta Tuhan terus tuntun kita, minta Roh Kudus yang terus menjagai setiap apa yang akan kita lakukan. Tuhan begitu baik di dalam setiap kehidupan kita. Tanpa Tuhan, kita gak mungkin ada sampai hari ini. Kita sudah melihat kebaikan Tuhan di dalam setiap langkah kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kita harus menunjukkan bukti bahwa kita benar-benar setia sama Tuhan, memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Berita anugerah pada hari ini diambil dari 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Amin. Shalom. Ada sukacita, amin. Ya, saya percaya bahwa semua kita mendapat sukacita dari Tuhan. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri, kita mau bersorak bagi Tuhan, karena kita mau minta, Tuhan ajar kami berdiam dekat di hati-Mu. Karena hidup kita hanyalah untuk Tuhan. Semua yang kita punya hanya untuk Tuhan. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Di saat ku berpaling, temukan cinta-Mu. Di sana Kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku damba hadir-Mu. Hidupku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu. Nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Kita katakan lagi dari awal. Ajarku berdiam. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Saat ku berpaling, temukan cinta-Mu. Di sana Kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku damba hadir-Mu. Oh, inilah rinduku.
kasih, ada sukacita, amin. Amin. Kita mau lebih lagi menyorakan kebenaran Tuhan, kebaikan Tuhan. Kita katakan Yesusku dahsyat, karena alangkah indahnya hidup kita kalau di dalam Tuhan. Dalam Tuhan, Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan, Dia memberikan kuasa untuk menang. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku ajaib, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Alangkah indahnya. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan, Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan, Dia memberikan kuasa untuk menang. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku ajaib, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Berikan sorak-sorak untuk Tuhan. Ya, kepada jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan setiap hati kita untuk benar-benar mendengar apa yang ingin Tuhan sampaikan pada hari ini. Kita sudah mendapat kasih yang sejati yang mampu mengubahkan setiap hati kita. Kasih yang Tuhan beri jauh melebihi dari segala yang ada dalam hidup kita. Dari apa yang orang tua kita beri, dari teman kita, dari saudara kita, atau apapun itu yang memberi kita. Hanya Tuhan Yesus Kristus lah yang memberi kasih sangat besar. Mari kita berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari setiap diri kita. Telah ku dapati kasih yang sejati yang mampu mengubahkan hatiku. Kasih yang Kau beri jauh melebihi segalanya di dalam hidupku. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan.
hati yang mampu mengubahkan hatiku. Kasih yang kau beri jauh melebihi segalanya di dalam hidupku. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Kita berikan, ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Pada hambanya saya persilakan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur di pagi hari ini kita kembali bertemu dan kita bersyukur ada kesempatan bagi kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan sebelum kita masuk dalam perenungan akan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, pada pagi hari ini kami memohon pimpinan daripada Engkau. Kami percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kami, dan juga Roh Kudus-Mu yang tinggal diam di dalam kehidupan kami. Dan kami menyerahkan waktu kami pada pagi hari ini Tuhan, untuk belajar bersama-sama akan kebenaran firman-Mu. Dan juga Tuhan mampukan kami untuk mengerti, memahami, dan terlebih menjadi pelaku akan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Sekali lagi shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita yang terambil dari Yohanes 12 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-8. Sekali lagi Injil Yohanes pasal 12 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-8. Saya akan membacanya bagi setiap kita, silakan Bapak Ibu menyimaknya di Alkitabnya masing-masing. Yesus diurapi di Betania. Ayatnya yang pertama, 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak yang semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini, mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Demikian kebenaran firman Tuhan. Baik, tema kita pada hari ini yaitu berbicara mengenai memberi yang terbaik. Pada bulan ini kita membahas pelayanan kita di dalam kehidupan kita, dan pada minggu ini kita membahas dan fokus mengenai memberi yang terbaik bagi Tuhan. Nah, ketika kita berbicara mengenai memberi yang terbaik, Bapak Ibu, ini bukan hanya soal
uang yang kita miliki, persembahan yang kita berikan kepada Tuhan, materi yang kita berikan. Kadangkala banyak orang hanya mengaitkan bahwa soal memberi yang terbaik ini hanya mengenai materi, mengenai persembahan, perpuluhan, dan juga uang yang kita miliki. Ternyata Bapak Ibu, ketika kita berbicara memberi yang terbaik, ini sebenarnya juga memiliki fokus yang luas, yaitu juga berbicara mengenai pelayanan yang kita berikan untuk Tuhan. Apakah pelayanan yang kita berikan sudah menjadi yang terbaik, berkenan di hadapan Tuhan, dan kita melakukannya dengan penuh kesungguhan hati. Kita memberikannya, melayani Tuhan dengan motivasi yang benar di hadapan Tuhan. Mari kita pertanyakan hal ini di dalam kehidupan kita. Ketika kita melayani Tuhan, ketika kita melayani di gerejanya, bahkan dalam bentuk apapun pelayanan yang kita lakukan, satu hal, apakah kita memiliki motivasi yang benar ketika kita melayani Tuhan? Jadi memberi yang terbaik bukan hanya soal materi, tetapi juga mengenai pelayanan yang kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Pembahasan kita pada pagi hari ini mungkin hal yang mudah dan yang sudah sering kali kita dengar. Tetapi juga adalah hal yang sulit yang kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita mudah menyampaikan, kita mudah memahami, kita mudah untuk mempelajarinya, membahasnya dimanapun, bahkan di gereja-gereja, bahkan juga di seminar-seminar. Tetapi yang menjadi pertanyaannya, apakah kita juga mudah untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk Tuhan? Mari kita koreksi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita pertanyakan hal ini di dalam hati kita. Allah kita sudah memberikan yang terbaik untuk setiap kita. Allah kita sudah melayani kita dengan maksimal, dengan totalitas. Allah sang pencipta, seorang raja, penguasa seluruh dunia ini. Ia datang merendahkan dirinya untuk melayani kita. Bahkan ia rela menderita, ia disalibkan, mengorbankan nyawanya bagi kita. Ini menunjukkan ketotalitasan Allah untuk melayani setiap kita Bapak Ibu. Ia telah memberikan yang terbaik itu bagi setiap kita. Maka saatnya kita juga memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita mati-matian melayani Tuhan dengan motivasi yang benar. Memberikan semampu yang kita miliki. Nah, di dalam perenungan kita pada hari ini Bapak Ibu, dikisahkan bahwa di dalam pembacaan kita dikisahkan bahwa di sini Yesus beserta dengan orang-orang yang bersama-sama dengan dia, ia dijamu oleh keluarga Lazarus. Kalau kita lihat di pasal sebelumnya, di pasal 11, kita melihat apa yang dilakukan oleh Yesus kepada keluarga Lazarus, terkhususnya kepada Lazarus sendiri. Dan pada saat itu juga kemudian ia dijamu oleh keluarga Lazarus, oleh Marta, dan juga dijamu oleh orang-orang di sekelilingnya. Dan di tengah-tengah jamuan itu kita melihat ada satu hal yang membuat kita tertarik. Ada satu kejadian yang sungguh luar biasa yang dilakukan oleh saudari Lazarus, yaitu yang bernama Maria. Kita melihat bahwa di tengah-tengah jamuan itu datang Maria membawa minyak narwastu yang murni dan juga minyak yang mahal meminyaki kaki Yesus. Dan kemudian tidak hanya berhenti sampai di situ saja. Ketika ia meminyaki kaki Yesus dan kemudian dilanjutkan, ia menyekanya dengan rambutnya. Walaupun kita melihat ada respon dari salah seorang murid Yesus yang kemudian berpikir bahwa itu adalah hal yang menyia-nyiakan. Karena kita melihat si Yudas Iskariot yang merupakan seorang murid Yesus yang menyampaikan mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya ini diberikan kepada orang-orang miskin.
Walaupun kita melihat bahwa sebenarnya tujuan daripada si Yudas Iskariot ini bukan karena memang mau membantu orang-orang miskin, tetapi karena dia adalah seorang pencuri, ia sering mengambil uang yang disimpan di dalam kas yang dipegangnya. Tetapi kita melihat dari respon Yesus. Saya yakin ini adalah penghormatan tertinggi yang diberikan Maria kepada pribadi Yesus ketika ia mengurapi pribadi Yesus pada saat itu. Karena kenapa? Kalau kita melihat penulis yaitu Injil Yohanes, di sini kita melihat sebenarnya bahwa ketika ia menyampaikan bahwa minyak narwastu ini murni dan mahal, ini menegaskan bahwa minyak yang diberikan oleh Maria ini adalah minyak yang benar-benar murni, tidak dicampur oleh minyak apapun. Karena pada saat itu, kalau kita melihat dari penulisan si Yohanes, ini menegaskan bahwa minyak yang diberikan oleh Maria ini tidak dicampur oleh apapun. Ini adalah minyak yang benar-benar murni dan juga mahal, yang juga berharga. Mengingat bahwa pada saat itu kebiasaan beberapa orang pada waktu itu, mereka biasa memalsukan atau mencampur minyak itu dengan bahan-bahan lainnya. Sehingga di sini penulis Injil Yohanes ini menegaskan bahwa minyak yang dimiliki oleh Maria adalah minyak yang benar-benar murni yang tidak dicampur oleh apapun. Minyak yang sangat mahal dan juga minyak yang sangat berharga. Karena kenapa? Mengingat bahwa minyak wangi narwastu ini juga hanya digunakan untuk proses peminyakan yang sangat-sangat khusus. Tidak sembarangan minyak ini digunakan. Minyak ini biasanya digunakan ketika ada pernikahan ataupun pemakaman yang spesial pada saat itu. Dan ketika ia melakukan hal ini Bapak Ibu, kita harus ketahui bahwa di dalam budaya Yahudi pada saat itu, sebagai wanita Yahudi, jelas apa yang dilakukan oleh Maria bukanlah hal yang mudah baginya untuk dilakukan ketika ia mengurapi Yesus pada saat itu. Karena kenapa? Hal yang pertama bahwa status wanita pada saat itu dalam budaya Yahudi dipandang rendah daripada status sosial laki-laki. Dan kemudian ketika ia melakukan hal demikian, hal yang kedua bahwa itu adalah hal yang tidak nyaman bagi Maria ketika ia berada di tengah-tengah pria, apalagi ketika ia meminyaki kaki Yesus. Ketika ia melakukan hal demikian, otomatis akan banyak omongan-omongan orang. Karena itu adalah hal yang tidak seharusnya dilakukan oleh Maria, apalagi berada di tengah-tengah para pria dan kemudian derajat wanita pada saat itu dianggap rendah atau dinomorduakan. Kira-kira mungkin kalau kita pada saat ini bisa-bisa dikatakan kita harus berpikir ketika kita melakukan satu hal yang tidak lumrah di masyarakat kita akan berpikir dua kali apa yang akan dikatakan oleh para tetangga nanti. Tetapi apa yang dilakukan oleh Maria, ia tidak mempedulikan semuanya itu. Apapun anggapan orang-orang, anggapan tetangga yang melihat apa yang dilakukan oleh Maria, ia tidak memikirkannya. Buktinya bahwa ia melakukan hal itu di depan banyak orang dengan penuh kesungguhan hati. Ia melakukan hal ini Bapak Ibu karena ia tahu apa dan kepada siapa ia melakukan hal tersebut. Sehingga apapun omongan orang, apapun yang disampaikan dan anggapan orang terhadap apa yang dilakukannya, ia tidak mempedulikannya. Oleh karena itu Bapak Ibu, dari hal ini kita melihat dan belajar beberapa hal dari Maria ini. Dan hal yang pertama yang kita dapat, yang juga seharusnya kita pelajari di dalam kehidupan kita,
yang juga seharusnya kita terapkan di dalam kehidupan kita, yaitu Maria memiliki motivasi yang murni di hadapan Tuhan. Di dalam bagian ini hal yang pertama, bahwa Maria memiliki motivasi yang murni. Maria tidak memusingkan penilaian atau omongan orang, tetapi baginya yang terpenting adalah memperkenankan hati Tuhan. Karena ia layak menerima semuanya itu. Yang terpenting di dalam bagian ini, bahwa motivasi yang murni yang dilakukan oleh Maria terhadap Tuhan. Dan perlu kita garis bawahi bahwa apa yang dilakukan oleh Maria adalah hal yang sangat-sangat layak untuk diterima oleh Yesus pada saat itu. Karena kita tahu bahwa Yesus adalah Allah. Ia adalah Raja, Sang Pencipta, Sang Penguasa. Maka ia layak menerima penghargaan tertinggi yang diberikan oleh Maria pada saat itu. Jadi Bapak Ibu, saat ini kalau kita melihat di dalam pelayanan, ada banyak orang-orang yang melayani, ada banyak orang-orang yang mengambil bagian di dalam pelayanan, tetapi juga ada sedikit orang-orang yang memiliki motivasi yang benar ketika ia melayani. Ada banyak orang yang melayani Tuhan, tetapi sangat sedikit mereka memiliki motivasi yang benar untuk melayani Tuhan. Mari kita melihat dan mengoreksi diri kita. Apakah kita juga sama seperti ini? Apakah kita di dalam pelayanan kita, ketika kita menjadi MC, ketika kita menjadi WL, ketika kita menjadi singer, bahkan apapun pelayanan yang kita lakukan, sudahkah kita memiliki motivasi yang benar di hadapan Tuhan? Ada banyak orang melayani pada saat ini juga di luar sana. Ketika mereka melayani, bukan dengan kerinduan mereka, bukan karena mereka ingin menyenangkan hati Tuhan, tetapi mereka didasarkan pada kepentingan-kepentingan yang mereka miliki. Ini bukan hanya terjadi di kalangan jemaat, tetapi juga seringkali hal ini terjadi di kalangan para hamba Tuhan di luar sana. Mereka melayani bukan karena ingin menyenangkan hati Tuhan, tetapi ingin menyenangkan hati Tuhan. Mereka melayani bukan untuk menyenangkan Tuhan, tetapi untuk menyenangkan para jemaat. Mereka melayani bukan supaya Tuhan senang, tetapi karena kepentingan-kepentingan pribadi yang mereka miliki. Bapak Ibu, pada pagi hari ini kita diingatkan, dalam bentuk apapun pelayanan yang kita miliki, marilah kita tetap melakukannya dengan motivasi yang murni di hadapan Tuhan. Seberapa besar apapun tanggung jawab yang kita miliki untuk melayani Tuhan, bahkan sekecil apapun itu, mari kita tetap memiliki motivasi yang benar dan juga melakukan dengan penuh kesungguhan hati untuk mengambil bagian di dalam pelayanannya. Sekali lagi, bahwa di dalam pelayanan yang kita miliki, sebesar apapun, sekecil apapun, mari kita tetap memiliki motivasi yang murni di hadapan Tuhan. Karena kenapa? Bukan soal seberapa sukses kita melayani, bukan soal seberapa berhasilnya kita dalam pelayanan, bukan soal seberapa lama kita melayani. Tetapi pertanyaannya dan masalahnya adalah, apakah ketika kita melayani, kita memiliki motivasi yang benar di hadapan Tuhan? Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan, Allah kita tidak akan pernah terkecoh dengan prestasi pelayanan yang kita miliki. Allah yang kita sembah tidak akan terkecoh dengan kesuksesan pelayanan yang kita lakukan. Tetapi yang Tuhan lihat adalah motivasi dan kesungguhan yang kita miliki. Tuhan tidak melihat hasil dari pelayanan yang kita lakukan, tetapi yang
Tuhan ingin lihat adalah kesungguhan yang kita lakukan. Sehingga pelayanan yang kita lakukan, walaupun itu adalah pelayanan yang begitu kecil, bahkan mungkin tidak berhasil di hadapan orang-orang, tetapi ketika kita sudah memiliki motivasi yang benar, itulah yang akan mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan akan senang dengan apa yang kita lakukan. Dan ini juga mengingatkan kita pada satu kisah. Ini adalah pribadi yang sudah tidak asing lagi di dalam kehidupan kita. Pastinya kita sudah mengenal dan mengetahui dari pelayanan Ibu Teresa. Di mana suatu kali Bapak Ibu seorang bertanya kepada Ibu Teresa, "Ibu telah melayani kaum miskin di Kolkata, yaitu di India, tetapi tahukah Ibu bahwa masih ada jauh lebih banyak lagi orang yang miskin dan juga orang-orang yang terabaikan?" Kemudian orang ini bertanya, "Apakah Ibu tidak merasa gagal? Karena ternyata masih banyak orang-orang miskin dan juga orang-orang yang terabaikan." Kemudian apa jawaban dari pada Ibu Bunda Teresa ini? Ibu Teresa ini pun menjawab, "Anakku, aku tidak dipanggil untuk berhasil, tetapi aku dipanggil untuk setia." Sekali lagi, aku dipanggil bukan untuk berhasil, tetapi aku dipanggil untuk setia. Ini pelajaran yang sangat penting bagi setiap kita Bapak Ibu. Pelayanan yang kita lakukan bukan supaya dilihat oleh banyak orang, berhasil di mata orang. Tetapi ketika kita memiliki motivasi yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Sesukses apapun pelayanan kita, itu akan menjadi sia-sia jika kita tidak memiliki motivasi yang benar dan yang murni di hadapan Tuhan. Dalam melayani, bisa saja kita melihat bahwa apa yang kita lakukan seolah-olah tidak ada hasilnya, tidak dipandang oleh banyak orang. Tetapi bila kita menghadapi situasi demikian, jangan sampai kita undur. Karena kenapa? Marilah kita tetap setia, karena kesetiaan kita dalam melayani Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Tetapi yang terpenting di dalam setiap kehidupan kita adalah kemurnian, ketulusan yang kita miliki dalam melayani Tuhan, di dalam melayaninya. Ketulusan dan kemurnian adalah kunci yang sangat penting dalam mengabdi sebagai hamba di hadapan Tuhan. Itu adalah kunci bagi setiap kita, Bapak Ibu. Mari kita koreksi kehidupan kita saat ini. Mari kita koreksi pribadi kita. Bersyukur jika di antara kita, semua jemaat GKK Pondok Chandra melayani dengan setia, dengan motivasi yang benar di hadapan Tuhan. Tetapi jika masih belum, mari kita terus koreksi diri kita. Dan mari kita memohon supaya Roh Kudusnya mengubahkan setiap kita. Sehingga pelayanan kita tetap murni di hadapan Tuhan dengan motivasi yang benar. Dan hal yang kedua yang kita pelajari, bahwa ketika kita ingin memberikan yang terbaik, ketika kita sudah memiliki motivasi dan murni, dan kemudian saatnya kita memberikan ketotalitasan dalam melayani Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan, seberapapun mahalnya minyak yang diberikan oleh Maria, itu adalah hal yang tidak penting. Bahkan ketika ia menyeka kaki Yesus dengan rambutnya, yang merupakan satu kehormatan seorang wanita, itu juga menunjukkan bahwa itu adalah hal yang sungguh luar biasa yang diberikan oleh Maria. Menurut budaya pada waktu itu, tindakan yang dilakukan oleh Maria pada saat itu, ini membuktikan bahwa tindakan Maria ini bisa saja merendahkan dirinya. Jika pada saat itu meminyaki kepala seorang tamu dengan minyak, itu merupakan satu penghormatan yang sudah
diberikan kepada seorang tamu tersebut. Apalagi ketika Maria dalam bagian yang kita baca pada Yohanes 12 ini, yaitu ketika Maria meminyaki lalu kemudian menyeka dengan rambutnya. Ini adalah penghargaan tertinggi yang diberikan kepada Tuhan oleh Maria. Bapak Ibu yang terkasih, semua yang dilakukan oleh Maria sangatlah layak diterima oleh Yesus. Karena kenapa? Karena dia layak menerima semua itu. Karena ia adalah Raja, ia adalah Allah, Sang Pencipta yang layak menerima penghormatan yang tertinggi itu dari setiap kita. Bahkan itu juga yang ketika Maria memberikan hal tersebut, pelayanan yang begitu mulia, layak diterima oleh Allah. Dan juga setiap kita, mari kita terus mempraktekkan hal ini di dalam kehidupan kita. Mari kita memberikan yang terbaik dan penghormatan yang tertinggi kepada Sang Pencipta, kepada Sang Penebus hidup kita ini. Karena ia layak menerimanya. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Allah kita sendiri sebagai Raja, sebagai Allah Pencipta, ia merendahkan dirinya. Ia taat sampai mati, bahkan ia rela menanggung semua penderitaan yang seharusnya kita terima di dalam kehidupan kita. Ia menerima semua itu Tuhan untuk melayani setiap kita. Pribadi Allah yang kudus datang merendahkan diri, melayani saya dan Bapak Ibu yang berdosa. Sebenarnya Bapak Ibu, kita tidak layak untuk menerima semua itu. Tetapi karena kasih-Nya, ia mau merendahkan diri. Ia mau memberikan pelayanan yang totalitas bagi setiap kita. Maka saatnya juga kita memberikan ketotalitasan untuk terus melayani Tuhan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, selayaknya kita juga memberikan penghormatan yang tertinggi di dalam melayani, di dalam kehidupan kita. Dan memberikan yang terbaik melalui totalitas kita dalam melayani Tuhan. Dalam bentuk apapun yang kita lakukan, di dalam pelayanan kita, mari kita lakukan dengan totalitas dan mempersembahkan semuanya itu untuk hormat dan kemuliaan Allah yang kita sembah. Sekali lagi, mari kita memiliki motivasi yang benar. Mari kita memiliki motivasi yang murni di hadapan Tuhan. Dan juga kita memberikan yang terbaik. Mari kita dengan totalitas melayani Tuhan. Karena Tuhan lebih dulu melayani setiap kita. Mari kita terus merenungkan hal ini di dalam kehidupan kita. Dan terus memperbaharui diri. Dan juga menghidupi akan kebenaran firman ini. Mari kita menundukkan kepala kita. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, pada saat ini kami bersyukur bisa merenungkan kebenaran firman-Mu, dan juga kami diingatkan bagaimana setiap kami orang-orang yang sudah ditebus oleh Engkau, yang sudah dilayani oleh Engkau dengan totalitas ya Tuhan. Dan pada saat ini kami diingatkan apa yang seharusnya kami lakukan untuk terus melayani Engkau dengan motivasi yang benar. Dan juga mau melayani Engkau dengan totalitas Tuhan. Mampukan setiap kami Tuhan. Tanpa pertolongan dan pimpinan daripada Engkau kami tidak dapat melakukan apapun Tuhan. Tetapi kami percaya bahwa Roh Kudus-Mu yang akan terus memampukan setiap kami untuk melayani Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari bersama-sama dengan gereja segala zaman kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut,
Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Dipersilakan duduk kembali, mari kita bersama-sama untuk berdoa bersyafaat. Bapa kami yang ada di dalam surga, terpujilah Engkau Tuhan, tak henti-hentinya kami menaikkan doa kami Tuhan. Kami boleh hidup Tuhan, selagi kami hidup Tuhan semuanya hanya karena Engkau Tuhan. Terima kasih untuk kasih setiamu yang begitu besar dalam setiap kehidupan kami Bapa. Bapa, pada pagi hari ini Tuhan kami bersama-sama Tuhan kami mau berdoa Tuhan untuk gereja kami Bapa. Berkati Tuhan seluruh kegiatan di gereja kami Tuhan, baik ibadah umum, baik persekutuan maupun persekutuan wanita, persekutuan pemuda, persekutuan profesi, persekutuan MPFD maupun pendalaman Alkitab Tuhan. Berkati setiap hamba-hambamu Tuhan yang melayani di gereja kami ini Tuhan. Berikan selalu kekuatan Tuhan, berikan selalu kami hikmat Tuhan agar kami Tuhan dapat membagikan Tuhan firman yang benar Tuhan. Firman yang hanya berasal dari Engkau saja Tuhan. Sehingga Tuhan firman itu Tuhan boleh tertanam di setiap hati jemaat kami, di setiap hati kami Tuhan. Dan ketika firman itu tertanam Tuhan, kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Dan biarkan hanya nama Tuhan saja yang dipermuliakan Tuhan melalui setiap kegiatan peribadahan di gereja kami Bapa. Bapa, kami juga berdoa Tuhan untuk negara kami Tuhan. Pada saat ini Tuhan, negara kami Tuhan ekonomi yang sedang terpuruk Tuhan. Karena wabah COVID-19 ini Tuhan, kami percaya Tuhan memiliki maksud dan tujuan Tuhan. Tiada satu pun yang di luar kendali Tuhan. Oleh sebab itu kami percaya Tuhan, kami setiap anak-anak-Mu yang mengandalkan Engkau Tuhan, kami mampu melewati setiap ujian, setiap pencobaan yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Berkati Bapak Presiden, berkati Ibu Wali Kota, Ibu Gubernur Tuhan, dalam rangka menyelesaikan secepat mungkin Tuhan virus COVID-19 ini Tuhan. Dan juga bagi setiap kami Tuhan, jemaat-Mu di tempat ini Tuhan, berikanlah kami selalu Tuhan, hati yang selalu waspada Tuhan. Biarkan Tuhan apa yang kegiatan kami ini Tuhan, kami dapat melakukannya dengan hati-hati Tuhan. Dapat menjaga kesehatan kami masing-masing Bapa. Sehingga kami boleh terluput Tuhan dari virus COVID-19 ini Tuhan. Tuhan kami juga berdoa untuk setiap jemaat kami yang sedang dalam kondisi lemah tubuh. Kami berdoa untuk Bapak Iwan, suami dari Ibu Elizabeth, kami berdoa untuk Ibu Meliana, kami berdoa untuk Ibu Saniwati, dan Ibu dan Bapak yang lain Tuhan, setiap jemaat kami yang sedang dalam kondisi tidak enak tubuh Tuhan. Engkau Tuhan yang memberikan kekuatan, penghiburan Tuhan dalam setiap penyakit yang dihadapinya Tuhan. Terlebih Tuhan Engkau juga Tuhan yang memberikan kesembuhan Tuhan. Dan biarkan Tuhan setiap jemaat kami Tuhan yang boleh Engkau sembuhkan Tuhan, boleh menjadi kesaksian yang hidup Tuhan, bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal, termasuk dalam kesakitan mereka, termasuk dalam kelemahan tubuh mereka Tuhan. Dan biarkan sekali lagi Tuhan hanya nama Tuhan saja yang boleh dipermuliakan Tuhan. Bapa, kami juga berdoa Tuhan untuk pergumulan hidup setiap jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Yang kami tidak tahu Tuhan, masing-masing Tuhan, tapi kami percaya Engkau Tuhan yang melihat hati setiap kami. Engkau Tuhan yang mendengarkan doa-doa setiap kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan akan menjawab doa kami tepat pada waktunya Tuhan. Sesuai kesiapan hati kami Bapa. Terima kasih Tuhan, inilah doa-doa kami yang kami naikkan yang jauh dari sempurna Tuhan. Biarkan Tuhan Engkau yang menyempurnakan sendiri Tuhan setiap doa-doa ini Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Ya, terima kasih kepada hambanya yang sudah memberikan kebenaran firman Tuhan, sungguh memberkati. Ya, kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan, bagi jemaat yang mungkin bisa transfer, bisa mentransfer di rekening di bawah ini, dan bagi yang berhalangan transfer bisa menghubungin Pak Daya atau Saudari Wika. Sambil kita nyanyikan, berbahagialah. Berbahagialah orang yang takut padamu. Berbahagialah orang yang setia padamu. Dia akan menikmati hujan berkat-berkat-Mu.
dalam hidupku. Curahkan kasih-Mu, curahkan kuasa-Mu, curahkan kemuliaan-Mu, oh Yesusku. Ya, saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri karena kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini sambil kita naikkan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat sumber berkat. Amin. Mari kita pulang, kita terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari wajahnya kepada kita dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk. Doa teduh ibadah kita selesai. Tuhan memberkati. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small.